Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 29 Agustus 2021. Terambil dari kitab Injil Markus pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 23 dan epistel atau bacaan dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Diikat oleh topik atau tema Tuhan mengetahui isi hatimu. Dalam bahasa Batak dituliskan di boto de batado na di roham. Saya baca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 7 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 23 dan khotbah kita dari ayat 17 sampai dengan ayat 23 adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 29 Agustus 2021 berbicara tentang menjaga kekudusan hati dan perbuatan sehari-hari. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan mengetahui isi hatimu, di boto de batado na di roham. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kedatangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menemui Yesus diawali dengan sebuah pemandangan yang menarik bagi mereka. Ketika mereka melihat beberapa orang murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Menurut mereka, bahwa murid-murid yang makan tanpa tangan dibasuh itu adalah najis, menentang kebiasaan orang Yahudi pada ayat 2. Lalu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini kemudian mendatangi Yesus dan menyampaikan protes keras mereka terhadap Yesus.
mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" kata mereka pada ayat 5. Ya, tentu saja sebagai seorang Yahudi, Yesus mahir betul dengan praktek adat istiadat Yahudi. Yesus sendiri juga mengetahui dan mempraktekkan adat-adat Yahudi yang dimiliki oleh bangsa Yahudi dan tidak menerima pengaduan para ahli Taurat dan Farisi ini. Dan itu sebabnya dengan spontan Yesus meresponi protes dan kritikan tajam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu dengan cara Yesus balik lagi mengajukan kritik terhadap pemahaman dan pelaksanaan adat istiadat yang selama ini dilihat oleh Yesus dipraktekkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dan selanjutnya Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mulai membuka, menyingkapkan tabir, mempreteli kemunafikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Kemudian mengajar jemaat yang ada pada waktu itu di situ. Ada 3 yang diungkap oleh Yesus di situ. Yang pertama, Yesus mengutip apa yang pernah diajukan Nabi Yesaya tentang kemunafikan umat Israel saat itu. Juga terjadi sekarang dilihat oleh Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Makanya Yesus spontan mengatakan seperti ungkapan Yesaya, "Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Kemudian pada ayat 8 Yesus lagi mengatakan, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Pada ayat 9 Yesus menambah lagi, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Nah, itu yang pertama yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian yang kedua, tentang penghormatan kepada orang tua. Pada ayat 10, orang Yahudi sudah sangat mengerti tentang hukum Taurat Musa yang kelima itu sebenarnya. Nah, di sana disebutkan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Tetapi sekarang, praktek hukum yang kelima ini sudah diubah, sudah direkayasa dengan yang baru. Mereka sekarang bisa mengatakan, "Ya, udahlah, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, pemeliharaan bapak ibu, sudah digunakan untuk korban, untuk persembahan pilihan kepada Tuhan." Itu yang mereka laksanakan. Jadi, bapak dan ibunya dibiarin melarat dengan dalih bahwa mereka sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Biaya yang selama ini untuk orang tua, sekarang sudah dialihkan menjadi persembahan kepada Tuhan. Itu dalih mereka. Nah, inilah bagi Yesus praktek pelanggaran hukum Taurat, hukum Tuhan yang paling fatal sekali. Fatal sekali. Mereka sudah sengaja membatalkan hukum firman Allah demi adat istiadat mereka. Dan menurut Yesus, masih ada banyak hal-hal lain seperti itu yang mereka lakukan. Yang kedua. Yang ketiga, setelah selesai menghardik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Yesus memanggil orang-orang banyak, kemudian mengajar mereka. Yesus mengatakan apa? "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Dan pengajaran yang terakhir inilah yang semakin diperdalam oleh Yesus lagi tatkala Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam suatu rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Karena murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Saudara, khusus kepada murid-muridnya, Yesus memperdalam pengajaran tentang hal-hal yang bisa menajiskan manusia. Itulah isi khotbah kita di minggu ke-13 sesudah Trinitatis, yakni pada ayat 19, Yesus dengan tegas mengatakan,
Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Apa artinya itu? Ditegaskan oleh Yesus, Bapak Ibu, pada ayat 19 ini, bahwa dengan demikian ia mengatakan semua makanan itu halal. Pada ayat 20 kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Apa itu? Pada ayat 21 disebutkan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23 lagi, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah intisari dari perikop khotbah kita di minggu ke-13 sesudah Trinitatis. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, serta kepada orang banyak, dan khususnya kepada murid-muridnya, ini nampak sekali dengan jelas betapa Yesus itu sungguh-sungguh melihat sampai kepada apa yang ada dalam lubuk hati mereka. Yesus lihat itu jelas patar. Dan ini mengingatkan kita kepada topik atau tema minggu, Tuhan mengetahui isi hatimu. Devoto debatado, nadi roham. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 29 Agustus 2021 yang berbicara tentang menjaga kekudusan hati dan perbuatan sehari-hari? Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan mengetahui isi hatimu. Devoto debatado, nadi roham. Apa yang dapat kita pelajari? Pertama, Tuhan tidak pernah melarang kita melaksanakan adat yang baik. Nah, itu yang pertama. Banyak orang yang menggunakan nats ini, Bapak Ibu, untuk melawan dan menentang segala bentuk praktek yang berhubungan dengan adat istiadat, budaya, tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Mereka mengatakan bahwa semua yang berbau adat istiadat, budaya, atau tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita itu adalah najis, bertentangan dengan firman dan kehendak Allah, kata mereka. Di berbagai tempat, terutama yang digerakkan oleh aliran-aliran gereja tertentu, timbul gerakan-gerakan yang menolak adat, yang anti-adat. Mereka menggunakan nats khotbah ini sebagai dasarnya. Mereka bilang, Yesus menentang adat. Bahkan ada di salah satu buku tertentu yang ditulis oleh seseorang, saya tidak sebut namanya, berjudul Jorbut ni adat Batak Hasipelebegun. Dia adatnya yes siad Hasipelebegun. Itu dituliskan tanpa penerbit dan tahun penerbitan puluhan tahun yang lalu di Sumatera Utara. Di sana disimpulkan bahwa semua praktik adat lama itu adalah kekafiran. Akibat dari pandangan-pandangan ini, Bapak Ibu, sempat ada gerakan yang anti adat, yang menolak budaya dan bahkan membakar ulus. Membakar ulus, yakni pakaian tradisional orang Batak. Banyak anggota jemaat yang ikut membakar ulusnya. Bahkan mereka tarik diri dari gereja tertentu yang mereka anggap merestui adat budaya, pengguna unsur-unsur budaya seperti ulus tadi, dan berpindah ke gereja lain yang mendukung pembakaran ulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu yang mendorong saya menulis sebuah buku yang berjudul Penjelasan Lengkap Iman Kristen. Saya tuliskan itu. Pelik, berisi tentang adat, ulus, puasa, darah, bahasa roh, dan harismatik yang diterbitkan oleh PT Atalia Rileni Sudeko Jakarta, Indonesia tahun 2000 dan juga di tahun 2001. Kata sambutan diberikan oleh Sekretaris Jenderal HKBP pada waktu itu, Amang Pendeta WTP Simarmata yang sempat jadi Eporus HKBP, dan Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh pada waktu itu, Bapak Pendeta Siter MP Hutasoid, STH.
Saudara, belajar dari khotbah ini, mari kita lihat sikap Yesus terhadap adat istiadat itu. Bagaimana sebenarnya? Pertama, sedikit pun Yesus tidak pernah mencela adat istiadat. Ini harus kita sadari. Tetapi mencela, bahkan geram dan marah terhadap orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat dan Farisi yang tidak lagi peduli dan tidak lagi menghargai adat istiadat Yahudi yang diturunkan oleh Allah lewat Musa kepada mereka. Kedua, dalam seluruh kehidupan dan pelayanan Yesus, adat istiadat tidak pernah diabaikan. Bahkan semangat adat istiadat meliputi kehidupan Yesus hingga pada akhir atau kematian Yesus sendiri. Baca itu Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus diturunkan dari salib itu kemudian dikuburkan sebagaimana adat Yahudi disebutkan di sini. Ketiga, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, yang melarang orang percaya mengikuti adat istiadat. Justru sebaliknya, kita temukan bahwa Yahudi termasuk Yesus dan para rasul-rasul serta Paulus itu menghargai dan mempraktekkan adat istiadat mereka. Keempat, jika ada adat istiadat yang memang menghalangi, menggagalkan, dan malah membatalkan kebenaran perintah Allah, maka semua itu harus dibuang, ditolak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kelima, adat istiadat dan kebiasaan atau tradisi yang dapat membantu kita lebih baik untuk menghayati iman, kebenaran, menghayati menghidupi kasih, penghormatan kepada sesama, penghormatan kepada orang tua, memberi damai sejahtera yang dari Yesus Kristus. Maka semua itu harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan dalam hidup kekristenan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pengajaran yang kedua dari khotbah ini, Yesus mendobrak pelaksanaan adat istiadat yang bertolak belakang dengan hukum Taurat. Saudara, pada masa Yesus sudah bermunculan berbagai-bagai tafsiran-tafsiran terhadap Taurat Musa. Dan bahkan sudah lahir berbagai-bagai tafsiran dari tafsiran yang menjadi aturan-aturan baru yang berisi larangan-larangan dan suruhan-suruhan. Inilah yang disebut dalam bahasa Yunani paradosis. Paradosis, yakni aturan-peraturan yang baru, adat yang harus dilaksanakan, terdiri dari 613. Nah, disinilah ditemukan hukum-hukum tentang mencuci tangan seperti yang ada dalam khotbah ini. Tentang daging yang dibeli dari pasar, tentang hukum tentang membersihkan peralatan dapur, dan lain-lain. Dan menurut penilaian Yesus, hukum seperti ini sudah lari dari dasar hukum awal yang diberikan oleh Allah lewat Musa. Saudara, adat yang seperti inilah yang ditantang oleh Yesus saat ini dalam khotbah ini. Yesus melihat perilaku Yahudi itu sudah kehilangan makna yang sebenarnya dari Taurat Musa. Karena para ahli Taurat dan Farisi ini telah merubah, sudah membelokkan, serta membatalkan perintah Allah demi adat istiadat yang mereka perbuat sendiri. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu, hanya dari luar saja menghormati Allah. Tetapi di dalam hati mereka busuk, sudah jauh melenceng. Makanya Yesus menyebut mereka itu munafik. Munafik. Jadi paradosis inilah yang menjadi adat yang baru bagi orang Yahudi yang sudah lari dari makna sebenarnya. Dan salah satu contoh yang dikemukakan oleh Yesus yang sudah lari, sudah melenceng itu adalah tentang menghormati ayah dan ibu. Hukum Taurat yang kelima. Sudah jelas dalam hukum Taurat yang kelima ini, Bapak Ibu, bahwa setiap orang Yahudi itu harus bertanggung jawab membutuhi kebutuhan orang tua. Harus. Tetapi sekarang sudah bergeser dengan mengatakan orang tua tidak lagi wajib dibutuhi keperluannya karena uang untuk itu sudah dialihkan menjadi persembahan pilihan buat bait Allah.
Wah, bagi Yesus menghormati Allah harus sejalan dengan menghormati orang tua. Jangan hanya Allah dihormati, orang tua diabaikan, disepelekan, diterlantarkan. Orang tua tidak boleh dilupakan, dilecehkan, karena dengan alasan sudah memberi persembahan buat Allah. Keduanya berjalan dengan bersama-sama dan sama-sama berharga. Jadi kasih kepada Tuhan harus berjalan bersama-sama dengan kasih kepada sesama manusia yang prakteknya terwujud dalam pelaksanaan adat istiadat yang baik. Iman kepada Tuhan harus berjalan bersama-sama dengan kasih kepada sesama manusia dalam praktek adat dan kebiasaan yang baik itu. Dan sebaliknya, semua hubungan manusia dengan sesamanya yang terwujud dalam pelaksanaan adat, budaya, dan tradisi kemanusiaan itu jangan merusak iman dan hubungan relasi pribadi kita dengan Allah. Jangan. Itulah pengajaran yang kedua dari khotbah ini, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, jaga dan pelihara hati. Karena dari sana terpancar kekudusan atau sebaliknya kenajisan. Pada ayat 18 sampai dengan 20 Yesus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan itu halal. Dengan demikian Ia menyatakan semua makanan halal. Pada ayat 20 dikatakan lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Saudara, Yesus dengan tegas di sini mengatakan bahwa hatilah pusat dari segala-galanya, bukan makanan. Bagi Yesus, semua makanan halal. Halal, ayat 19. Kata yang dipakai Yesus di sini untuk hati adalah kardia. Inilah yang menjadi pusat sentral dari seluruh kehidupan manusia. Hati itulah yang menjadi turbin pemutar penggerak semua organ-organ tubuh agar berbuat baik, agar kudus, asa burju, atau sebaliknya menjadi pemutar kejahatan, memproduksi kenajisan. Dari hatilah mengalir semua kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Kardia atau di dalam kardia atau pada hatilah diproduksi baik sifat-sifat, karakter-karakter manusiawi kita yang membuat kita menjadi orang yang sopan berbicara, orang yang lembut dalam bertutur kata, tidak sombong, menjadi penyabar dalam segala kondisi hidup, atau bahkan sebaliknya, menjadi pembunuh, pencuri, penipu, menjadi koruptor, atau menjadi orang munafik. Hatilah yang menjadi salurannya, pemberinya, pengalirnya. Jadi bukan karena apa yang dimakan, disantap. Bagi Yesus tidak ada pengaruh makanan untuk membuat orang menjadi najis, menjadi tukang bohong, menjadi penipu, dan lain-lain. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengatakan, ingat Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siasaluhut si jagauni gumudang majaga roham aisiani doruar akamual hanguluan. Paulus juga Bapak Ibu mengatakan pada Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, inilah tugas dan kewajiban kita sekarang menurut pengajaran khotbah kita saat ini. Tuhan Yesus pada hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke lubuk hati kita yang terdalam itu. Ia mengajak kita untuk mampu mengelola, mengolah, memanage hati atau kardia kita ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus jelas mengatakan agar kita hati-hati bahwa dari hati, dari kardia itulah mengalir kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang menajiskan kita tadi. Apa? Pikiran jahat, percobulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan,
hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ayat 21-22. Hitung Bapak Ibu, berapa banyak semuanya itu? Ada 13 jenis perbuatan najis. Makanya kelolalah, managelah, kuasailah hati kardia kita ini Bapak Ibu. Karena inilah yang menjadi pusat inceran daripada iblis. Jika kita lengah, tidak mampu memanage kardia ini, maka iblis langsung men-take over, menguasai sepenuhnya hati dan melahirkan ke-13 perilaku-perilaku jahat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih, jernih, murni, agar dari hati kardia kita lah mengalir berkat, sukacita, damai sejahtera, dan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama manusia. Semoga jangan sebaliknya yang terjadi, justru 13 perilaku buruk tadi yang keluar dari hati kita. Mari perjuangkan agar hati kita bebas dari 13 perilaku buruk tadi. Bebas dari iri hati, dendam, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Amin Bapak Ibu. Semua itu kita lakukan karena menyadari bahwa Tuhan mengetahui isi hatimu, isi hatiku. Diboto de batado nadi roham, dohot nadi rohaku. Sebagaimana pesan topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 29 Agustus 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 29 Agustus 2021 dari Injil Markus pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 23 ini, agar kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan mengetahui isi hatimu. Diboto de batado, nah di roham. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkati Tuhan firman-Mu ini. Berkati para pendengar jemaat yang akan menyimak firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.